Dengan menempuh jarak ribuan kilometer, akhirnya audisi AM Presiden sampai ke Kota Daeng atau Kota Makassar. Apa yang ada di benak pemirsa tentang Kota Makassar? 7. Pantai Losari. Pantai yang memiliki pesona alam yang sangat indah ini memiliki daya tarik yang luar biasa untuk orang yang menatapnya. Selamat untuk Saparudin dari Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah, saya bisa. Mutrikan Hidayat Nacong dari Universitas Hasanuddin. Terharu dia. Indonesia tidak menyangka bisa menjadi perwakilan Kota Makassar. Indonesia bisa, Makassar bisa Tonji. Fitratul Isa dari Universitas 45. Indonesia, tunggu saya di Jakarta. I'm President. Indonesia bisa, Makassar bisa Tonji. Sebelum kita melihat lebih jauh lagi tentang Dairi Kota Makassar, ada Bapak Wali Kota Makassar yang dengan sukacita menyambut audisi kita ini. Mau tahu apa kata Bapak Wali Kota tentang program AM Presiden? Ini dia. Saya memberi apresiasi dari kegiatan ini karena paling tidak kita akan melihat seperti apa sosok mahasiswa sekarang ini yang sangat kritis, sangat ingin membawa perubahan, ingin membuat sesuatu yang terbaik buat bangsa ini. Mudah-mudahan dengan penyampaian pidato kita akan bisa melihat karakter mahasiswa Indonesia saat sekarang ini. Apalagi ini adalah bagian daripada lomba yang akan diikuti oleh seluruh elemen mahasiswa seluruh Indonesia. Selamat berlomba kepada seluruh peserta, lebih khusus kepada peserta dari Makassar. Mudah-mudahan kalian menjadi yang terbaik dan kalian akan menjadi presiden di masa yang akan datang. I am Presiden, Indonesia bisa, Makassar bisa. Apa dulu dong? Halo, Aga Kareba Makassar. Baji Ji. Kita ada di mana nih, Denny? Sekarang kita ada di Kota Daeng. Tahu nggak Kota Daeng itu mana? Kota Daeng itu adalah kota yang paling terkenal dengan sup konro dan juga coto Makassar. Asik. Dan katanya nih ya, kalau misalnya kita sudah ke Kota Makassar, tapi Betul. kita tidak menginjakan kaki di tempat ini, di mana coba? Nggak Di afdol Pantai katanya ya. Losari. Kita ada di Pantai Losari sekarang Aha. ya. Tentunya tetap di Diary I'm Presiden, The Reality Television Academy Program di Kota Makassar. Makassar. Cak, ngobrol-ngobrol masalah audisi dari I'm Presiden di Kota Makassar kemarin. Memang seru banget ya. Betul. Para pesertanya sangat berani sejak Kota Makassar. Betul. Dan juga orang-orangnya juga pastinya dengan visi dan misi yang luar biasa. Iya. Saya kemarin sempat lihat ada cewek umur 36 tahun, sudah dokter dan visi misinya udah deh. Luar biasa. Dia pantas banget jadi presiden tahun 2030. Oke deh, tapi saya juga dong. Saya sempat kemarin ngefans dengan salah satu peserta yang pakai bahasa Inggris. Siapakah dia? Ada deh, nanti kita ketemu. Tapi kamu ngomong-ngomong tahu nggak artinya kemarin? Ya, kemarin kan ada subtitle di bawah. Nggak usah ngaco deh ya. Oke, pasti tetap di Diary Ah. I'm Presiden, The Reality TV Academy Program di Kota Makassar. Ini dia para peserta, serunya gimana dan audisinya gimana? Iya. Saparudin, Makassar. Insya Allah siap. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya meminta dukungan penuh untuk memilih saya menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2030 sampai 2035. Makassar bisa, Indonesia bisa. Bagaimana Anda bisa meyakinkan para investor itu bahwa nasionalisasi itu juga selain membawa keuntungan buat bangsa, juga tidak merugikan buat mereka-mereka yang ingin menanamkan investasinya di kita.
saya akan melakukan renegosiasi ulang. Apa definisi adil menurut Pak Presiden? Konsep adil dalam kepala saya itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Saya ingin minta penjelasan daripada Bapak Presiden. Sudahkah Anda mempunyai visi yang jelas? Saya sangat yakin bahwa rakyat Indonesia merindukan sosok pemimpin yang bisa membangkitkan semangat kerja mereka. Yes! Ketemu di Jakarta. Plong, alhamdulillah. Saya kira tanggapan Dewan Juri itu memberi saya keyakinan bahwa mereka sepakat dengan apa yang saya sampaikan dan mereka memberikan apresiasi yang besar terhadap pidato saya. Saya berharap saya paling tidak bisa masuk 10 besar dan memenangkan 1 miliar. Nama saya Mudrikan Hidayat Nachong, umur 26 tahun. Saat ini adalah mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Ilmu Komunikasi, Unhas. Saya kemarin tidur jam 3:30 ya. Terus buat naskahnya juga yang naskah kemarin saja, sebelumnya hari pertama itu pun buatnya hanya 1 jam. Jadi lebih kepada mengandalkan pengetahuan apa yang sudah ada sih sebenarnya. Untuk fisik sendiri saya saat ini kurang tidur ya, kurang sehat badannya. Tapi saya tidak ingin menunjukkan itu di depan audiens karena saya ingin memberikan yang terbaik. Ya teman-teman dan semua keluarga saya dimanapun Anda berada serta masyarakat Indonesia, berikan dukungan saya dalam program reality show I'm President. I'm President, saya bisa. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Presiden kita, Mudrikan Hidayat Nachong dari Universitas Hasanuddin Makassar. Pantes ya banyak fansnya, saya juga langsung ngefans nih. Langsung deh ya. Boleh tukar-tukaran pin BB? Jangan dulu. Bu Monik juga kayaknya ini ya, suka gitu ya ininya ya, penyampaian juga ini. MC ya Mas di sini? Iya. Teman-teman harus dibilang tidak? Wes. Minta izin dulu. Emang kenapa ini? Kenapa? Supaya lebih kita di sini bersamaan. Sebenarnya saya di sini berdiri bukan sebagai MC, tapi saya sebagai presiden dan calon pemimpin. Wow. Karena I have strong feeling I will the next Indonesian leader. Oh, bagus sekali ya. Kalau gitu kita berdua boleh daftar jadi jubirnya kalau begitu. Boleh, silakan. Jubirnya saja ya Bu. Oke, terima kasih Mudrikan Hidayat Nachong. Good luck. Semoga sukses. Indonesia harus bisa, Indonesia bisa. Tadi pada saat turun dari stage, ini lutut saya masih gemetar, bercampur aduk, rasanya seperti apa seperti itu. Saya kira juri memberikan sambutan apresiasi yang sangat positif, itu yang saya baca. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi, untuk itu kita harus menangkap potensi tersebut dan juga kita harus melihat perubahan yang ada. Nah untuk itu maka sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memberikan kontribusi yang positif. Nama saya Peter Minisan, saya dari Universitas 45, Fakultas Psikologi. Kegiatan saya sekarang sebagai mahasiswa. For preparation is maybe 100%, but I try to my best. Untuk 100%-nya saya sudah usahakan penghafalan, penguasaan materi, tapi saya sudah berusaha yang terbaik mungkin. Jadi untuk hasilnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh peserta, penonton di seluruh Indonesia, tolong dukung saya untuk menjadi presiden 2030. Because I am a president 20 or 30. Thank you very much. Saya justru khawatir lagi kalau presidennya seperti Bapak ini. Jangan-jangan ini nggak modern, ganti undang-undangnya. Amandemen undang-undangnya. Wah, jadi apa kita Pak? Ingat Pak, bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan platform dan tidak semua bagian dari Undang-Undang Dasar, di situ ada pembukaan dan batang tubuh. Tidak semuanya bisa diinovasikan atau dikreativitaskan Bapak. Termasuk dengan tidak mengenal kata tidak modern. Enggak, ganti lambang negara kita, juga. Lambang yang pertama kita buat, maka tidak akan dirubah. Tapi untuk peraturan, apabila terjadi perubahan, jangan kita menutup diri, tapi membuka diri, menyesuaikan, adaptasi. Karena ketika tidak bisa adaptasi, kita akan punah. Lumayan nervous ya, cuman ya sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan yang the best. Untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengembangkan ekonomi Indonesia dengan 5 strategi untuk penguatan ekonomi Indonesia. Untuk bahasa Inggris tuh latihannya mungkin sekitar 5 harian kali ya. Dari pembuatan konsep, penguasaan materi, terus pelafalan,
sudah mencakup semuanya sehingga bisa tampil seperfect yang saya kira ini gitu. 2 orang dari mereka pro kontra, tapi alhamdulillah Dr. Azmi pro dengan saya. Warga Makassar, Makassar bisa tonji. Dukung Kak Ana, Ewa ke Makassar. Finalis dari Makassar ini sangatlah unik karena di usianya yang masih 33 tahun ia sudah memiliki 7 anak dan mempunyai pekerjaan yang layak, yaitu seorang PNS. Wow, sepertinya Safarudin dibesarkan dari keprihatinan. Latar belakang keluarganya yang kurang beruntung menjadikan sosok Safarudin harus memutar otak bagaimana bisa mendapatkan uang untuk sekolahnya. Dari mulai menarik beca sampai bekerja serabutan pernah dijalani oleh Safarudin. Orang pikir itu banyak anak, banyak pengeluaran. Padahal kalau dipikir-pikir ya enggak juga sih. Baju kan bisa dipakai berdua atau bertiga. Saya punya konsep membangun Indonesia yang berkeadilan. Idenya itu muncul sebenarnya saya resah melihat Indonesia sudah 66 tahun merdeka, orang miskin tidak pernah turun sesungguhnya. Setiap tahun orang miskin bertambah. Saya heran ini kenapa bisa terjadi. Barangkali ada yang salah urus di negeri ini. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sudah berkomitmen dan menandatangani Fakta Integritas bahwa saya akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Saya akan mengunjungi daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah perbatasan, dan kalau perlu saya akan berkantor di wilayah tersebut. Boleh jadi juga karena saya punya anak banyak dan saya berpikir bagaimana masa depan anak-anak saya nanti kalau presidennya tidak berorientasi pada bagaimana membuka ruang yang lebih luas lapangan kerja, berorientasi pada bagaimana dunia usaha itu tumbuh. Dan saya berani mengatakan bahwa di tahun keempat pemerintahan saya akan mendeklarasikan stop utang luar negeri. Saya tahu betul bahwa kepemimpinan adalah persoalan keteladanan. Di forum ini, di depan seluruh rakyat Indonesia, dari hati saya yang paling dalam, saya meyakinkan saudara-saudara sekalian, saya tidak akan tinggal di istana negara kalau masih ada rakyat Indonesia yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Saya Presiden Republik Indonesia, Makassar bisa, Indonesia bisa. Saya dilahirkan dari keluarga yang boleh dibilang ya tidak ada yang bisa dibanggakan secara finansial. Ibu saya buruh tani, bapak saya tukang beca. Saya membantu ayah saya bawa beca waktu SMP. Saya butuh waktu 3 tahun menunggu untuk bisa masuk SMA, masuk sekolah di madrasah aliyah model. Sebenarnya awalnya orang tua juga tidak tahu saya ke Makassar untuk sekolah. Mereka pikirnya saya ke Makassar untuk cari uang. Sampai karena kami nenekku kalau lulus di Jakarta, Ibu. RW 1 Kelurahan Kampung Puyang mendukung sepenuhnya Saudara Safarudin Esos. Safarudin, kamu bisa. Bagus, luar biasa. Dan memang dia ada bakat jadi pemimpin. Bertemu lebih banyak orang, berdiskusi. Saya akan menyampaikan ide-ide dan gagasan saya tentang Indonesia 18 atau sampai 20 tahun yang akan datang. Saya minta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Makassar. Saya bisa menjadi bagian dari kepemimpinan Indonesia. Karena saya yakin saya bisa jadi Presiden Republik Indonesia.
pagi, sore, hampir telat. Gimana kabarnya pagi hari ini? Ceria kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Fajar FM. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Tentunya semoga saja kabar Anda baik dan kondisi kesehatan Anda dalam kondisi fit dan juga prima. Waduh, sepertinya udah nggak bakal diragukan lagi ya cara finalis kita ini berbicara di depan umum. Penyiar radio, iya. Presenter TV, juga iya. Pantes aja penampilannya berpidato sangatlah sempurna. Memberikan kontribusi buat masyarakat Indonesia dalam cakupan yang lebih luas apa yang sudah saya lakukan sekarang. Indonesia akan masuk sebagai negara 5 ekonomi dunia. Selanjutnya, Indonesia memiliki dan mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri dan juga pariwisata sehingga kunjungan pariwisata di Indonesia bisa masuk 7 dunia. Bekerja sebagai penyiar dan presenter, saya berhubungan dengan banyak orang, tentunya bisa melihat persoalan dengan berbagai macam sudut pandang. Hubungannya dengan saya sebagai status mahasiswa mungkin kritis dengan menggunakan intelektual dan pengetahuan yang ada. Perusahaan dan kampus yang ada di Indonesia masuk terbaik dunia. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia masuk ke dalam 30 perusahaan yang terdaftar di Fortune dan juga kampus yang ada di Indonesia masuk dalam Close Wall University. You wanna nobody around to see. You feel vulnerable around me. Berbicara tentang visi saya di pidato sebelumnya pada saat lomba di Kota Makassar, kata Dewan Juri ini bagus tapi belum terlalu kuat. Indonesia ibarat wanita cantik yang diidamkan oleh pria-pria muda lainnya. Indonesia di tahun 2050 bisa menjadi negara superpower di dunia dan menjadi negara maritim terkuat di dunia. Dan juga visi saya adalah yaitu membawa Indonesia sebagai negara terbaik yang bisa membawa kesejahteraan rakyatnya. Yang paling penting adalah bagaimana caranya untuk tampil lebih unik, kuat, dan juga mempresentasikan visi dan misi saya secara jelas ke depannya. Kita lihat saja bagaimana selanjutnya saya akan memberikan yang terbaik. Makassar bisa, Indonesia bisa. Hey baby, what is love? Pertama kali mendengar Mudrikan mau ikut pidato, sih saya tertawa dulu. Ya ikut saja. Dia pasti akan menyatakan kepada saya, menurutmu saya ikut tidak? Mudrikan ini memiliki kecerdasan yang cukup dan juga wawasannya cukup luas. Ya, buat Mudrikan semoga lolos ke tahap berikutnya, tetap semangat dan terus berjuang. Pemirsa, kita dapat kesempatan mengunjungi rumah salah satu finalis Makassar kita. Dia itu laki-laki, ganteng, pakai kacamata. Terus kemarin dia pede banget pidato pakai bahasa Inggris. Nah, tahu dong siapa dia? Pokoknya bakal kita ajak pemirsa untuk mengenal lebih dekat sosok laki-laki ini. Check it out. Jadi selama saya di Gontor itu, saya adalah dari tamatan SMP. Di Gontor, saya sempat ikut juga lomba pidato. Saya waktu itu adalah kelas 1 internship, tapi alhamdulillah bisa menang. Juara 1 untuk pidato bahasa Inggris. Semua orang di Gontor harus tahu bahasa Inggris dan Arab. Jadi dan itu menjadi tanggung jawab saya. Saya juga bisa nari karena pas di panggung bira, saya sempat membawakan tari Malulo. We are Muslim, but we can do everything. Ini adalah ibu saya. Alhamdulillah, saya sebagai ibu optimis karena dengan ayam presiden, anak saya akan menyalurkan bakat-bakatnya yang saya lihat
tumbuh dari kecil. Nurisa penasaran nggak moto SD saya seperti apa? Ikut saya yuk. You make me smile by really getting into the swing. Nah, Nurisa, ini adalah sekolah saya yang dulu nih. Ini ruangan sekolah saya dulu, waktu kelas 6. Ini nama ibu saya nih dulu nih. Kebetulan ibu saya ngajar di sini juga. Dan sekarang katanya nih udah jadi sekolah berstandar internasional kan. Ketika ada sesi tanya jawab, Pak Puji nanya, Pak Puji ini, kok kamu sebagai Presiden Indonesia tidak mempunyai sifat nasionalisme dengan cara berbahasa Indonesia? Pertanyaan saya terkait dengan kebebasan berbicara misalnya, apakah yang sudah ada itu masih kurang? Ketika ada kemerdekaan untuk berbicara, kita mendapatkan suatu kondisi yang lebih bagus untuk memberi poin-poin tertentu, menambah peraturan, maka kenapa tidak kita membuka? Pemirsa, SMP saya juga gak jauh dari sini, di sebelah sana tuh. Terus saya nah pemirsa, ini sekolah saya yang dulu, SMP Negeri 36 Makassar. Di sini tuh kelas 2 mau naik kelas 3, ada pemilihan untuk jadi ketua OSIS. Kebetulan menang juga nih jadi ketua OSIS di sini. Untuk kemarin Pak Agus tuh mendukung banget tentang gaya bahasa saya, katanya itu punya karisma. Pokoknya the leader for tomorrow. Saya melihat Anda sebagai potensi Millennium Leadership for Tomorrow. Amin. Untuk pidato saya selanjutnya, saya akan membawakan dalam bahasa Indonesia. Saya akan mix dari bahasa Indonesia, ada sedikit bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya. Sehingga warga Indonesia itu paham tentang 5 strategi saya. Kita jumpa nanti di Jakarta. I am Presiden. Indonesia bisa, Makassar bisa tunjuk. Makassar itu emang indah banget loh. Bertempat di Universitas Muslim Indonesia, audisi dilaksanakan. Dari mulai talk show di radio-radio, televisi, serta briefing diadakan oleh tim audisi. Dan pada saatnya, banyak banget peserta yang berduyun-duyun ikutan audisi. Berikan kuku aja 10 ton. Suasana di holding room juga beragam loh. Gak jarang dari mereka latihan sendiri. Hehehe, lucu ya. Selamat pagi dan selamat datang tentunya di Ballroom Graha Pena Kota Makassar. Ini dia aksi para peserta audisi. Ketiga finalis kita menghabiskan waktu bersama di Pantai Losari seiring datangnya sunset. Keindahannya sangat nyata, senyata ide-ide cemerlang yang timbul dari alam hayal dan siap diimplementasikan untuk Indonesia ke depan. Makassar bisa, Indonesia bisa. Pemirsa, sampai di sini dulu Diary I Am Presiden Kota Makassar. Jangan lupa, terus dukung jagoan Anda untuk bisa maju ke babak berikutnya. Indonesia bisa, Makassar bisa. Kobarkan semangat dan bakat kepemimpinanmu. Salam.